Pelangkap kameramen. Apa sih? Minum ya. Gimana? Stage director. Maaf. Pegangin ya. Iya. Cek. Oh, setelah ini udah stop. Ini cuma sebentar. Oke. Habis. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita memulai suatu kegiatan yang bisa dijadikan sebagai salah satu epicentrum kekuatan untuk membangun open yang bisa digunakan di dalam industri. Dan sesuai dengan topik bahwa hari ini kita mengerjakan dengan program namanya Startup untuk Indonesia. Tujuannya adalah dengan adanya program ini kita berharap bisa memberikan suatu kontribusi yang kuat pada masa depan anak bangsa untuk penggunaan teknologi yang berbasis open source dan juga melahirkan tenaga-tenaga digital yang bisa untuk mendukung di industri dan juga bisa untuk memberikan suatu dampak positif kepada industri di Indonesia tentunya. Jadi selain itu pun juga dengan program ini kita berharap bisa menjadi salah satu impact yang sangat bagus bagi dunia pendidikan dan juga bagi para dan para instansi yang terkait. Semoga ini bisa dijadikan sebagai satu awal mula yang sangat baik untuk mendukung keberlangsungan tenaga-tenaga yang tangguh untuk di dunia IT dan juga di dunia kita. Teman-teman media ada yang mau Selamat siang, nama saya Doni dari wartawan Ayus, Pak. Ada dua pertanyaan, Pak, untuk Pak Syuri. Yang pertama, target dengan peluncuran sahabat ibu ini seperti apa sih, Pak? Dan yang kedua, dari kalangan mana saja yang diharapkan untuk bergabung? Sekian, Pak, terima kasih. Oke. Jadi yang pertama sudah pasti program ini kita rancang untuk bisa memberdayakan individu yang untuk bisa mengembangkan keterampilan manajemen terkait dengan infrastruktur, meningkatkan karir dan juga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital Indonesia. Dan kami yakin dengan dukungan dari kami Sipami dan juga dari kantor Mito, program Sahabat Kebutuhan Indonesia ini akan menciptakan dampak positif dalam perjalanan transformasi digital Indonesia. Dan
untuk siapa yang bisa ikut serta dalam program ini sudah pasti. Program ini juga bertujuan untuk bisa memberikan peluang yang sangat luas dalam hal karir melalui kerjasama dengan berbagai mitra seperti system integrator, cloud service providers, managed service providers yang sudah pasti memerlukan tenaga ahli dalam proyek infrastruktur open source. Terima kasih. Ya, berikutnya lagi. Linknya apa? Sana tanya sesuatu. Sini kan jawab. Pertanyaan untuk Pak Rektor. Buat saya kan. Siap. Disrupsi teknologi ini kan berdampak salah satunya untuk jenis-jenis lapangan kerja ya Pak. Nah, pertanyaannya pertama, penguasaan teknologi cloud dan open source seperti ini, apakah juga memberikan peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan? Untuk Mendapat pekerjaan pekerjaan. Oh, Nah, kedua ada ini Pak. Kedua, Aku jawab satu-satu ya. ya, Jawab satu-satu biar kamu ini apa? oh iya. jawab singkat. Bagusan nih. Ini ya. Cek. Jawab singkatnya Untuk suara kedengar. Jawab singkatnya kira-kira gini. Ya, tempat kerjaan iya banget. Ini ngomong jujur dulu ya. Kalau kita udah pernah melihat teman-teman di data center, apakah itu PC atau di ID Cloud House semuanya, mereka sampai nyari orang. Jadi kita kekurangan orang sih, asli. Ini 2 minggu yang lalu di kita ngadain training. Ini kebetulan teknologinya sama, Ubuntu juga, cuma yang sponsornya beda. Yang sponsornya adalah orang-orang data centernya Indonesia. Datang, gua kasih duit buat 30 orang, gitu. Dan ini akan berlanjut. Jadi kita kekurangan orang karena mereka semua pakai teknologinya yang Ubuntu tadi, tapi nggak ada orangnya, gitu. Jadi kalau jawaban singkat untuk tenaga kerja, iya. Pertanyaan tadi ada satu lagi masalah disrupsi ya. Disrupsi, kira-kira gini yang kejadian. Kalau disrupsi kan ada perubahan yang drastis gitu di industrinya ya. Jadi kejadian yang akan terjadi kira-kira gini. Ini logika sederhananya aja ya. Semua perusahaan segala macam kan pada pakai software yang berbayar itu ya, buat infrastruktur teknologinya dan sebagainya. Semua orang pengen supaya infrastrukturnya itu murah. Semua orang pengen supaya kita bukan cuma jadi user doang. Kita pengen dong bisa bikin ngecun apanya sendiri, ngotak-atik apanya sendiri. Kalau kita beli semua dari vendor plug gitu aja, seringkali kita nggak bisa masuk ke dalam-dalamnya. Dengan open source itu bisa terjadi. Dengan adanya sahabat Indonesia, kegiatan-kegiatan seperti ini, mulai bisa masuk ke dalam-dalamnya. Jadi disrupsinya bukan dari sisi apa ya, sebetulnya dari sisi kebutuhannya hampir sama, cuma sekarang teknologinya berubah. Yang tadinya kita dikunci sama beberapa vendor, sekarang semua orang bangsa Indonesia bisa ikutan masuk ke dalamnya. Bisa sebagai pembuat teknologi, bisa sebagai yang ngutak-ngatik teknologinya, kita masuk ke dalamnya. Jadi disrupsinya terjadi di industri di balik itu semua, berubah dahsyat. Dan saya di sini melihat di depan mata langsung bagaimana teman-teman di industri itu sampai ngejar-ngejar ke kita minta orang. Jujur, hari ini kita pusing kehabisan orang. Padahal ada mahasiswa, orangnya habis. Ini tanyanya sama dosen-dosen nih. Ini industri pada datang ngomongnya gini, punya orang kagak? Habis. Jadi kita kepaksa harus nyari mahasiswa, paksa. Dan ini akhirnya kejadiannya kita lepas free, gratis kuliah, supaya orang pada bisa belajar. Supaya bukan hanya ITTS doang yang pintar,
tapi semua orang bangsa Indonesia bisa pintar dan bisa memenuhi kebutuhan manusia tadi. Kira-kira segitu ya. Pertanyaan selanjutnya masih ada? Nah ini nih Pak, bagaimana langkah dari ITTS Pak Untuk berperan dalam peningkatan kualitas SDM IT di Indonesia? Oh, oke. Jadi kalau ITTS kan yang pasti ITTS adalah kampus. Tugas utamanya adalah bikin orang, kira-kira gitu ya. Kalau nanya tugas kampus bikin orang, ya. Tapi gimana caranya supaya ITTS bukan cuma hanya bikin orang mahasiswa ITTS juga, tapi bagaimana ITTS bisa supaya seluruh bangsa Indonesia bisa pintar. Kalau cuma fungsi kampusnya bikin orang, ya kita kerjain. Tapi gimana caranya dengan ITTS bisa bikin seluruh bangsa Indonesia pintar. Contoh paling sederhana, coba nge-web ke internet, masuk ke web namanya opencourse.itts.ac.id. Saya ulang, opencourse.itts.ac.id. Itu kuliah yang dalam ITTS bisa diakses gratis, free. Gitu ya, termasuk ilmu-ilmu yang ini tadi bisa diakses free. Mudah-mudahan bangsa Indonesia yang akses nanti bisa pada pintar itu free, nggak bayar SPP, nggak bayar apa-apa, bayarnya gampang. Nanti habis sholat tolong doain aja supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat ganda. Gitu ya, butuhnya sama gue. Udah, lu udah daftar kuliah gratis. Kalau berhasil dapat nilai 90, dapat sertifikat free. Kalau mau pakai sertifikat itu buat cari kerja, silahkan, nggak usah bayar. Oke, tapi itu kan cuma sertifikat. ITTS baru dapat duit dari mana? Kalau mereka mau jadi sarjana, daftar ke ITTS, baru nanti kuliah-kuliah tadi bisa ditransfer jadi kredit, bisa jadi sarjana. SPP-nya berapa? Rp500.000 sebulan. Tambah habis sholat doain. Udah, gitu ya. Harapannya apa dari situ adalah supaya teman-teman di sekolah-sekolah, SMK, di kampus-kampus bisa nyolong kurikulum yang ada di ITTS ini supaya bisa dijadiin kurikulum di kampus-kampus tadi juga. Jadi yang pintar nanti bukan cuma ITTS, semua kampus jadi bisa ikut pintar. Dengan cara itu yang strategi yang dipakai supaya bukan cuma ITTS yang pintar, juga bangsa Indonesia jadi ikut pintar semuanya. Dengan cara itu mudah-mudahan nanti kita semua bisa maju dan kita bisa jadi negara yang besar di Asia Pasifik. Gitu. Ya, cita-cita. Tolong aja dibantu. Kita aminkan dulu, bro. Amin. Ya, ini kan nggak usah nyolong, nggak kan diberikan. Oh iya, maksud gua nyolong dipaksa. Terus. Bahasanya lah. Ini kalau kita orang SH kalau ngomong kayak gitu susah gua gitu. Ya gue biasa, dia biasa kritik gue kalau kayak gitu. Ya tahu gue. Iya. Perkenalkan saya Rahman dari Tangsel Pos. Sekarang giliran Mas Rion. Gitu. Pertanyaan ringan-ringan aja nih Mas. Ketika program Sahabat di Indonesia ini sudah dikenalkan ke publik gitu ya, disosialisasikan melalui ya Instagram atau dan lain sebagainya lah ya. Itu gimana sih Mas respon antusias publik itu Mas? Terus kira-kira kalau bicara data gitu ya, berapa yang sudah melakukan registrasi? Apakah melebihi kuota atau target gitu Mas? Wah, oke. Terima kasih banyak pertanyaannya Mas. Jadi kalau kita ngomongin program Sahabat Guru Indonesia, ini adalah sebuah program yang mungkin orang bingung, ini mau ke arah mana gitu ya kan. Dan daripada kita bingung, kita tes dulu 2 Desember kemarin. Kita tes di LinkedIn. Kita buat postingan. Ya saya ingat banget, saya cuma foto di belakang spanduk Ubuntu. Saya foto kayak begini ya posisinya. Dan saya bilang, siapa yang mau belajar teknologi cloud tapi open source? Kata kuncinya seperti itu yang saya ngomongin. Dan dengan teknologi ini, teman-teman udah nggak perlu lagi bergantung dengan teknologi cloud dari asing atau dari luar negeri. Dan teman-teman bisa berdaulat. Bayangin, saya cuma posting kayak gitu aja. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma praktisi cloud aja. Dan saya dapat sekitar 30.000 reach, 30.000 impression
Cuma dari postingan itu aja. Ini membuktikan bahwa semua orang di sini melihat sebuah harapan bahwa teknologi cloud di Indonesia sebenarnya bisa dilakukan oleh Basarnas sendiri, bisa dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya itu ada di sekitar kita, orang-orang yang gajinya UMR, yang gajinya tuh Indonesia gitu. Yang biasa kalau kita pakai teknologi cloud dari luar negeri, ya kita nggak gaji orang luar, bukan nggak gaji orang yang di Indonesia. Ini yang menjadi sebuah gambaran bahwa semua ekosistem bisa ikutan untuk berjuang. Di sini ada Pak Arik Hadi yang hadir, orang yang memang strong banget di Bersanta lokal. Ada teman-teman dari Aktifnas, Pak Hoki, terima kasih banget hari ini menjadi saksi bahwa banyak banget teman-teman di sini yang pengen belajar terkait dengan teknologi cloud dan bisa terbebas dari teknologi cloud luar. Dan artinya apa? Ditambah lagi, kita didukung sama Canonical langsung 32 jam terbang ke Indonesia untuk menjadi saksi, untuk validasi. Oh iya benar ya, banyak yang mau belajar. So that's the point. Ini poinnya. Dengan adanya validasi dari luar, Canonical yang mendukung, tempat yang mau belajar, 30.000 impresi itu muncul, dan itu total sekitar 500 orang itu mau register program ini. Dan cuma 30 orang yang terinvite hari ini, dan kita pilih. Jadi, dengan besarnya antusiasme, dengan terbatasnya ruangan kita hari ini, ya ini akan menjadi chapter baru buat kita semua. Chapter baru untuk teknologi open source, terutama bersama dengan Ubuntu di Indonesia. Mungkin itu Pak, jawaban dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you.